Pernahkah kamu merasa ingin mengungkapkan banyak hal, tapi seolah ada dinding yang menghadang antara hatimu dan mulutmu? Hari ini aku ingin membahas tentang seseorang yang mungkin kita kenal. Ia memiliki hati yang penuh kebaikan, namun kata-katanya seringkali disalah artikan. Dalam benaknya kalimat indah sudah tersusun rapi, namun saat diusapkan semuanya terasa kaku dan kehilangan makna. Ia merasa dunia berputar cepat dengan banyak orang melontarkan pendapat. Tetapi setiap kali ia berbicara, suaranya seperti tenggelam dalam keramaian. Ia memiliki ide-ide brilian di kantor, tetapi saat rapat ia hanya memilih diam karena takut kata-katanya tidak cukup tajam. Ia ingin menyatakan rasa sayang kepada orang-orang terdekat, tetapi yang keluar lebih banyak basa-basi tanpa makna. Mengapa itu penting? Karena kita mungkin pernah atau bahkan saat ini sedang berada di posisinya. Para peneliti komunikasi menemukan fakta mengejutkan bahwa hampir 80% kesalahpahaman pribadi dan profesional muncul bukan karena perbedaan pendapat, namun lebih kepada ketidakakuratan dalam pemilihan kata saat mengungkapkan perasaan kita. Orang yang kita bahas ini mulai merasakan konsekuensi kebiasaannya dalam berbicara. Di tempat kerja, ia sering merasa kurang dihargai, bukan karena kemampuannya buruk, melainkan ia menggunakan istilah terlalu umum saat melaporkan pekerjaannya. Ia melihat rekan-rekannya lebih mahir berkomunikasi dan mendapatkan pujian, sementara ia hanya diam. Di rumah, ikatan dengan pasangannya mulai merenggang. Ia ingin mengatakan lelah dan butuh dukungan, tetapi yang keluar hanyalah "aku capek" yang disalah artikan. Pasangannya merasa ia tidak ingin berbagi, padahal ia hanya kesulitan mencari kata yang tepat. Semakin sering ia melihat orang lain dengan mudah menyampaikan pesan di media sosial, harapannya mulai memudar. Ia mencoba kelas public speaking, membaca buku teknik komunikasi, tapi semua terasa seperti memaksakan diri. Ia mulai merasa tidak berbakat dan menarik diri, memilih diam daripada salah bicara. Padahal dalam dirinya terdapat banyak ide yang ingin ia sampaikan. Ada keresahan dan cinta yang ingin diungkapkan. Namun tanpa kata yang tepat, semua itu terpendam dalam diam yang mengeringkan jiwanya. Suatu sore, saat ia duduk di taman dekat rumah, ia menyaksikan seorang anak kecil berusaha memberitahu ibunya mengapa ia menangis. Anak itu belum lancar berbicara. Ia merangkai kata dengan susah payah, terbata-bata, bahkan beberapa kata ia ucapkan salah. Namun anehnya, ibunya tidak menyela ataupun mengoreksi. Ia menunduk dan menatap anaknya, lalu berkata, "Oh, kamu sedih karena mainanmu rusak, dan kamu merasa aku marah, padahal bukan karena kamu." Anak itu mengangguk sambil menangis lega. Disinilah dia mulai tersentak. Dia menyadari bahwa selama ini dia terlalu fokus pada cara berbicara yang benar dan menggunakan istilah yang terdengar keren. Ia menyangka kunci untuk didengar adalah cekatan dalam berbicara. Namun akhir pekan itu ia melihat hal berbeda. Anak itu tidak berbicara dengan sempurna, bahkan berdialog dengan ragu. Tetapi ibunya tetap memahami. Mengapa? Karena anak itu berusaha memilih kata yang mewakili hatinya. Dia tidak menggunakan istilah frustasi atau kecewa. Ia berkata, "Mainan aku rusak dan aku takut mama marah." Dua kalimat sederhana namun tepat sasaran. Momen itu mengajarkan ia bahwa kunci bukanlah menjadi pembicara hebat dalam kosakata fantastis. Yang ia butuhkan adalah keberanian dalam memilih kata-kata sederhana yang sungguh mencerminkan perasaannya. Keajaiban kata yang tepat tidak terletak pada keindahannya, tetapi pada kemampuannya meruntuhkan dinding pemisah antara dirinya dan orang lain. Saat inilah kutipan yang ingin aku sampaikan menjadi nyata. Kutipan tersebut menyampaikan bahwa orang hebat bukanlah yang berbicara paling banyak, tetapi yang mampu menemukan kata yang tepat. Ketika kata itu ditemukan, pengaruhnya sangat luas. Ia menyentuh secara spiritual dan fisik,
mengubah cara orang melihat kita, sekaligus membentuk cara kita memandang diri sendiri. Kutipan ini berasal dari buku luar biasa karya Anthony Robbins, Bangunkan Kuasa Raksasa di Dalam Diri. Buku ini memperlihatkan bahwa kekuatan terbesar telah ada dalam diri kita. Hanya cara yang mengeluarkannya yang perlu kita ketahui. Jika kamu merasa terinspirasi oleh cerita ini, aku sangat merekomendasikan buku ini. Linknya akan aku letakkan di deskripsi. Buku ini bisa membantumu memahami bagaimana kata yang tepat bisa jadi kunci untuk mengeluarkan potensi terbaik dalam hidupmu. Lantas, bagaimana cara kita menemukan kata yang tepat? Aku ingin mengajakmu melakukan 3 langkah sederhana. Pertama, mulai kebiasaan menulis tanpa filter setiap pagi. Sebelum memulai aktivitas, luangkan waktu 5 menit untuk menulis apapun yang terlintas di pikiranmu. Jika kamu marah, tuliskan aku marah. Jika bingung, tulis aku bingung. Jangan mengedit atau memilih kata indah. Lakukan ini setiap hari. Ini merupakan latihan untuk jujur pada perasaanmu. Ketika kamu jujur pada diri sendiri, menemukan kata yang tepat saat berbicara menjadi lebih mudah. Kedua, cobalah menerapkan jeda 3 detik sebelum menjawab pertanyaan. Saat seseorang bertanya, jangan segera menjawab. Berikan jeda singkat untuk menanyakan diri sendiri. Satu kata apa yang paling mewakili maksudku sekarang? Dengan cara ini, kamu bisa menemukan kata yang tepat. Misalnya, jika teman bertanya mengapa kamu terlihat murung, jangan langsung berkata nggak apa-apa. Jika kamu merenungkan, mungkin kata yang tepat adalah lelah aja. Satu kata yang tepat dapat membuka percakapan yang lebih jujur. Ketiga, buat ruang yang aku sebut 1 kalimat dulu setiap hari. Pilih 1 orang terpercaya, pasangan, anak, teman, atau orang tua. Temukan momen untuk mengucapkan 1 kalimat yang tulus, yang mungkin selama ini terpendam. Kalimat bisa sederhana, misalnya, maaf jika akhir-akhir ini aku sering marah. Ucapkan sambil melihat matanya. Lakukan selama 1 minggu dan kamu akan menyadari bagaimana 1 kalimat tulus dengan kata yang tepat dapat menghangatkan hubungan yang dingin. Menariknya, para ahli saraf menemukan bahwa ketika seseorang mendengar kata-kata yang tepat sesuai emosinya, otak melepaskan hormon oksitosin. Ini adalah hormon yang dikenal dengan istilah hormon kepercayaan dan ikatan. Jadi, saat kita menemukan kata tepat untuk menyampaikan perasaan, kita sedang membangun jembatan kepercayaan dengan orang lain secara biologis. Ini bukan sekedar komunikasi, melainkan menciptakan koneksi yang nyata. Kesimpulannya, dari awal pembicaraan ini kita membahas sosok yang merasa suaranya tenggelam. Ini kita tahu, kuncinya bukan berbicara lebih banyak atau teknik rumit agar terlihat pintar. Kuncinya adalah jujur pada diri sendiri dan menemukan 1 kata atau kalimat yang benar-benar mencerminkan isi hati. Karena kita dalam setiap hubungan ingin didengar dan dipahami. Hal ini terjadi saat kita berhenti berusaha menjadi pembicara hebat dan mulai mencari kata-kata yang tepat. Jika kamu merasa video ini memberikan pencerahan, silakan tekan tombol like sebagai tanda bahwa kamu ingin lebih jujur dalam berbicara. Jangan lupa subscribe agar kita dapat terus berbagi cerita untuk menjadi lebih baik bersama. Jika kamu punya pengalaman tentang 1 kalimat tulus yang mengubah harimu atau sedang mencari kata yang tepat, tuliskan di kolom komentar. Aku penasaran kapan kamu terakhir kali mendengar kata yang tepat. Kita diukir bukan dari banyaknya kata, melainkan dari kedalaman makna yang kita sampaikan.